Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Bertemu lagi dengan Pak Yayat. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1, selalu berhemat energi, muatan bahasa Indonesia dengan materi mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran dan gambar yang diamati. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu: yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati secara terperinci. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan informasi dalam teks petunjuk. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan benar. Pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini, Bapak akan membahas 3 bagian. Yang pertama yaitu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Yang ketiga dan yang terakhir, menceritakan informasi berdasarkan yang diamati. Yuk, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Amati teks visual atau teks gambar berikut ini. Anak-anak bisa buka bukunya tema 2 subtema 1 halaman 1. Coba kamu perhatikan gambar apa saja yang kamu amati. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Sebutkan peristiwa pada gambar yang mendukung alasanmu. Dari gambar tersebut, ayo kita buat peta pikirannya. Yang menjadi dasar yaitu matahari. Dengan adanya matahari terjadinya siang dan malam. Dengan panasnya sinar matahari terjadinya hujan. Kemudian dengan sinar matahari terjadinya fotosintesis, di mana pohon atau tumbuhan yaitu mengeluarkan oksigen dan menghirup karbon dioksida, di mana oksigen itu berguna untuk kehidupan manusia. Kemudian dengan adanya matahari terjadinya kehidupan di laut, kemudian terjadinya angin sehingga anak-anak bisa bermain layang-layang, dan dengan adanya sinar matahari bumi bisa menjadi terang. Maka dapat disimpulkan dari peta pikiran tersebut menjadi sebuah gagasan pokok, yaitu matahari sebagai sumber kehidupan. Dengan demikian, kita bisa menceritakan pada gambar tersebut. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ketiga, berperan pada siklus atau perputaran air sehingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Yang keempat, berperan pada proses terjadinya awan sehingga terjadinya hujan yang membasahi daratan sehingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya.
Kelima, berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang dan membuat cadangan makanannya untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Keenam, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Ketujuh, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Itu yang bisa dapat diceritakan pada gambar tersebut. Anak-anak bisa mengamatinya dengan teliti pada setiap detail pada gambar tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Identifikasi informasi artinya kita menemukan informasi. Kita kali ini mencari informasi di dalam teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Anak-anak bisa lihat contoh teksnya di buku halaman 20 ya, tema 2, subtema 1. Di situ ada contohnya tentang teks petunjuk. Informasi dalam teks petunjuk diidentifikasi atau ditemukan dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Yang pertama yaitu membaca intensif adalah membaca seluruh paragraf secara cermat dan teliti untuk menemukan informasi. Membaca intensif ini bisa dipakai pada saat membaca paragraf di buku pelajaran, di buku cerita, dan buku lainnya. Yang kedua, membaca memindai. Membaca memindai adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain-lain secara cepat dan tepat. Membaca memindai dapat dilakukan ketika kita membaca kamus. Ketika kita mencari arti kata di kamus, menuju ke halaman yang terdapat kata yang akan kita cari. Jadi kita tidak usah membaca seluruh kamus, langsung ke kata atau hal yang penting saja. Yang ketiga yaitu menceritakan informasi berdasarkan yang diamati. Selain membaca informasi dapat diperoleh dari gambar informasi tersebut, dapat diceritakan dengan cara menjelaskan bagian-bagian gambar secara terperinci. Ini sudah kita jelaskan sedikit di bagian yang pertama. Selain itu juga sampaikan juga gagasan pokok yang sesuai dengan gambar. Berikut contohnya. Silakan anak-anak buka di halaman 28 ya. Kamu perhatikan gambar tersebut secara teliti dan terperinci. Bagaimana, sudah diamati bagian-bagian gambar tersebut secara terperinci? Apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Gambar tersebut menceritakan tentang penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dalam gambar tersebut sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Listrik dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menyalakan TV, lampu, kulkas, AC, dan lainnya. Lalu, gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar tersebut adalah listrik merupakan sumber energi yang membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, kulkas, AC, dan lain-lainnya.
Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.